Berminat sih teh. Kalau untuk Ya, kalau berhasil tuh kita tuh jadi salah satu yang membantu gitu teh, membuktikan kalau itu teh berhasil. Gitu. Kalau Teteh sendiri berminat nggak sih? Berminat sih, Berminat. ya, Artinya ke kontribusi buat biar COVID ini cepat beres kayaknya. Ya, kalau udah terbukti, walaupun ini kesempatan pertama gitu ya, tapi kalau belum terbukti ya masih takut sih. tapi kenapa tuh Kang? Ya, karena kan berdasarkan uji 1 dan 2, ini kan yang ketiga ya. Kalau yang 1, 2 kan pada hewan, dan yang 2 ada pada manusia, tapi kan belum secara mengglobal gitu teh. Masih takut aja sih untuk dijadikan uji coba. Ada yang semangat menggebu, ada juga yang ragu. Ya, proses uji klinis kandidat vaksin COVID-19 tentu bukan main-main, karena taruhannya adalah nyawa. Ketika seseorang disuntikan zat asing, kita harus meyakini zat asing ini benar-benar aman melalui penelitian seksama. Lalu jelas melindungi si penerima, bukan malah membahayakan kesehatannya. Tim uji klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Bio Farma sebagai produsen vaksin di Indonesia yang bekerjasama dengan Sinovac Biotech menjamin keamanan ini. Karena yang dilakukan di Indonesia adalah uji klinis tahap ketiga. Uji yang kita lakukan ini sudah melalui tahap uji yang sebelumnya yang sudah betul-betul terbebas dari atau dipastikan itu safety. Artinya uji fase 1, fase 2 itu kan sudah terlewati dan itu dilakukan di Tiongkok sana. Itu untuk melihat apakah vaksin ini mempunyai efek samping atau dari sisi keamanannya. Itu sudah terlewati. Aktivitas kan kita udah lihat ya fase 1 dan fase 2 itu udah dilakukan di China, udah ada laporan ilmiahnya di majalah ilmiah. Saya udah baca. Kalau lihat laporan ilmiahnya, ya itu efektif, ya, dan aman dari laporan ilmiahnya. Dan kita melakukan uji klinis sekarang ini kan bukan Indonesia sendiri, tapi di Brasil, kemudian di Asia lain ya. Bangladesh, Turki dan Chile ya. Bangladesh dan Chile. Jadi banyak. Jadi nanti akan di-compare itu semua hasilnya. Setiap relawan yang terlibat akan dilindungi asuransi selama proses uji klinis berlangsung. Uji klinis tahap ketiga kandidat vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini juga dilakukan di Brasil, Bangladesh, Chile, dan Turki. Tujuannya adalah mengukur efikasi atau kemampuan vaksin menimbulkan imunitas terhadap COVID-19 dan menakar risiko keamanan vaksin sebelum disuntikan kepada lebih banyak orang. Mekanisme kerja vaksin menimbulkan antibodi di dalam tubuh manusia, sangat spesifik, seperti gembok dan kunci, yang pasti punya kondisi berbeda-beda di tiap negara. Kita penelitian ini ada 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui kekebalan ya, seseorang, kemudian untuk keamanan, jelas kita pantau, dan satu lagi untuk menilai efikasi. Apa itu efikasi? Efikasi adalah kemampuan dari vaksin tersebut untuk mencegah seseorang terjadi sakit oleh karena virus corona tersebut. Sebenarnya yang jadi kandidat vaksin COVID-19 di Indonesia bukan hanya buatan Sinovac. Ada 3 kandidat vaksin dari produsen berbeda yang akan diuji klinis di Indonesia. Yang Korea dan Inggris belum melakukan tes kedua di negaranya. Maka barangnya belum datang ke Indonesia karena tes keduanya aja belum, ya kira-kira begitu. Jadi kalau kenanya konon di Cina, di Tiongkok, karena sudah melakukan 2 tes di negaranya. Apakah hanya Tiongkok? Tidak, ada Korea, ada juga Inggris. Nah kalau yang Tiongkok kerjasamanya dengan Bio Farma, kalau Korea kerjasamanya dengan Kalbe Farma, kalau yang Inggris dengan AstraZeneca namanya perusahaannya. Ada buat kita mah mana aja yang duluan kan supaya. Nah. Selain Bio Farma, perusahaan dan berbagai institusi lain juga berlomba mengembangkan vaksin COVID-19. Di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang bersama Konsorsium Vaksin Nasional mengembangkan kandidat vaksin berbasis protein rekombinan dan informasi genetik seperti messenger RNA atau DNA. Meskipun tentu butuh waktu lebih lama untuk memastikan keampuhan dan keamanannya sebelum bisa dipergunakan. Tim Liputan, Kompas TV.